وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده. طيب في هذا الصباح المبارك سنواصل ونتم ما تبقى لنا من المادة. يعني باقي موضوعين. الأول أن أسماء الأفعال. طيب نأخذ يعني مباشرة إلى الأمثلة. Tip, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melakukan perkuliahan. Ada dua materi lagi yang harus kita selesaikan. Insyaallah akan kita selesaikan pagi ini, yaitu Asmaul Af'al. Asmaul Af'al itu bentuk jamaknya. Mufradnya itu Ismul Fi'li. Ya, Ismul Fi'li. Jangan ketukar dengan Ismul Fa'ili lain ya. Kalau isim fa'il itu pelaku. Ya, nanti kalau di sorok 2 itu ada kalian pelajari di tasrif al-istilahi. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Jalisun, katibun, qoriun, rokiun, sajidun, darisun, ya, muta'allimun, dan seterusnya. Nah, itu adalah isim fa'il. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah ismul fi'li. Jamaknya asmaul af'al. Ini adalah pembahasan yang unik, ya. Jadi secara mudahnya asmaul af'al atau isim fi'il itu adalah bentukannya, ya, ya. Bentukan kata tersebut adalah isim. Kalau isim kan dia sama dengan yang jamid kemarin ya, nggak berubah gitu ya. Mau ada muzakkar, muannas, musanna, jama' dan seterusnya dia tidak akan berubah karena dia bentuknya adalah isim. Tetapi secara fungsi dia berfungsi sebagai kata kerja atau fiil. Ya, jadi dualisme dia ya. Bentukannya isim, tapi fungsinya fiil gitu ya. Nah, kita lihat contoh di sini. Ya, langsung ada 4 contoh situ. Contoh yang pertama, hayhata alkitabatu ya kholiyatun minal akhta'i. Hayhata ini adalah isim fiil. Ya, tetapi fungsinya ya, bentukannya dia isim. Hayhata. Hayhata alkitabatu. Ini kalau dia kan muannas nih. Bagaimana yang muzakkar? Hayhata ad-darsu. Hayhata at-talibatu. Hayhata at-tullabu. Atau at-tullabu hayhata. Sama, tetap tidak akan berubah. Karena dia bentukannya adalah isim. Tetapi fungsinya dia berfungsi sebagai fiil. Hayhata itu artinya ba'uda. Ya, ba'uda. Ya, jauh tidak mungkin maksudnya. Jauh panggang daripada api misalkan itu ya. Jadi hayhata alkitabatu kholiyatan minal akhtoi. Ini konteksnya tulisan skripsi. Ya, nggak mungkin ya tulisan skripsi itu tidak ada salahnya. Pasti ada salahnya, gitu. Ya, jadi hayhata artinya bauda. Bauda kan jauh dalam fiil madi ya. Maka fungsinya hayhata ini sebagai fungsi fiil madi. Ya, hayhata duhulul jannati bigoyri rahmatillah. Ya, atau kalau terjemahkan bebasnya, nggak mungkin kita masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Ya kan? Nah, ini hayhata itu bentukannya dia isim, tapi fungsinya sebagai fiil. Dari sini fiilnya fiil madi. Kemudian hayhata ini dia tidak
tidak bisa berubah dari sananya. Hayhata dari apa, Ustaz? Itu memang dari bahasa Arabnya hayhata, udah itu. Jadi bentukan dari sananya gitu kira-kira. Jadi kalau Ustaz ini hayhata dari mana? La tas'alni an hadil kalimah. Hatta yakni Imam Sibawaihi aidan la ya'rif fa inna hadhihi kalimah min asli lughal arabiyyah gitu ya. Memang dari bahasa Arabnya ini hayhata seperti itu. Jadi bentukan. Kalau dari sananya itu nama jenisnya itu namanya adalah murtajal. Murtajal itu artinya datang secara tiba-tiba. Artinya emang dari sananya gitu. Pajaatan. Ya. Nah itu. Yang kedua, alaikum bil juhdi bi kitabatil bahsi. Kita lihat jenis yang kedua. Alaikum. Alaikum ini kan terdiri dari jar dan isim majrur ya. Betul kan? Kira-kira kalau kalian maknain ini apa? Alaikum bil juhdi fi kitabatil bahsi. Arti harfiahnya gimana? Hendaklah kalian berusaha. Saya nanya arti harfiahnya. Alaikum. Ala apa ala? Ke Atas. atas. Ya. Atas kalian. Atas kalian sungguh-sungguh dalam menulis skripsi. Atas kalian apa? Atas di atas kita adanya apa? Topi. Ya. Kan kalau secara makna itu nggak pas. Maka maknanya ini berubah ya kan? Jadi alaikum bil juhdi ilzamu anfusakum. Kalian harus, kalian mesti, kalian wajib ya untuk sungguh-sungguh dalam menulis skripsi, kira-kira gitu. Nah, jadi jar majrur ini kan berubah ya dari makna harfiahnya kepada makna fungsional tadi. Jadi pil amr, alaikum, al ilzamu ya, alaikum bisiyam fi Ramadan. Ini kan kalian wajib, harus. Nah, itu jadi eh, berubah dia. Awalnya dari jar majrur menjadi fungsinya fiil, fiil amr. Ya. Nah, ini dari jar majrur. Ya. Alaikum bil juhdi berarti kalian harus, kalian mesti, kalian wajib gitu. Itu fiil amrnya. Bisa juga diambil dari zorof. Zorof itu ya yang diambil zorof makan biasanya. Ketika saya mengatakan Hanabila, amamaki, amamaki. Kira-kira apa yang Hanabila pahami? Nah, Hanabila boleh tanya? Apa? Apa? Ah, berarti nggak paham. Nah, jadi amamaki. Jadi maksudnya takodam ilal amam. Ya, takodami ilal amam. Ya. Nah, itu berubah. Awalnya kan kalau dipahami amamaki, ya Hanabila, amamaki. Bukan ditanya mahia mahua amamaki lah. Tapi di sini berubah fungsinya. Jadi ya disuruh apa? Ke depan. Ya. Ya Firmansah, makanak, makanaka. Ya. Nah, Makanan. apa makanaka jadi? Nah, kan makanaka tempatmu ya. Ya kan? Nah, Tapi Ustaz. tapi kalau dibuat dalam bentuk isim fiil, dia berubah fungsinya menjadi
makanak, uskut, usput pimakanik gitu. Diam di tempat, jangan kemana-mana gitu. Makanak, yaminak, suruh kanan, ya. Yasarak, suruh kiri. Kolpak, suruh ke belakang. Tuh, jadi fungsinya berubah ya. Dari zorb, ini zorb tadi. Kalau yang tadi kan jar majrur nih, alaikum. Kalau zorb itu tadi ya tambahkan. Atau dia bisa dari masdar, nanti masdar dari balaha yablihu, balhun, jadi balha, artinya utruk, dak, ya maulid tak, ya balha al-kasal, balha itu ya menjadi dak, utruki, ya, ya tinggalkan kemalasan, jangan malas gitu. Nah, dia juga bisa dari tanbih. Tanbih itu dengan hak misalkan. Ya, ya Amanda, hal kolam, hal kolam. Jadi hal kolam itu hak kan itu untuk menunjukkan ya. Sebenarnya kayak haza, isyarah. Tapi kan ini kan ya hal kolam. Artinya apa? Huz, huzi hadal kolam gitu. Ya, ya Dina, hal kitab. Ya, hal kitab. Ai hud hadal kitab. Begitu. Nah, itu dari yang tanbih. Maka jenis yang kedua ini, nama jenisnya itu alaikum adalah isim fi'il mankul. Mankul itu dipindahkan. Fungsinya dipindahkan kan. Tadi yang dari jar majrur, dari zorof, dari masdar, dari tanbih itu berfungsi menjadi fi'il amr. Ya kan? Nah, itu yang kedua. Ini yang ketiga. Syattani nata ijuhum ba'duhum ba'do. Syattani itu artinya ba'uda, kayak hayhata gitu ya. Jadi nilai nilai mereka para mahasiswa dalam skripsi itu saling berjauhan, artinya berbeda-beda gitu ya. Ba'duhum ba'do. Nah, syattani itu modelnya sama seperti yang di nomor satu, namanya isim fi'il murtajal dari sananya. Ya, dan fungsinya sama, dia fungsi fi'il madi dengan hayhata. Oke, yang keempat ada soh. Soh bimana uskut. Uskut, la tatakallam. Soh, itu soh. Wabal hadawda'a likai la tuz'izu al-munaqasyah. Ini ada biasanya di ruang sidang itu depan mahasiswa banyak. Ada bercanda, ada ketawa-ketawa, mengganggu proses sidang. Diingatkan oleh dosen. Ya, uskut. Ya, la tatakallamu. Balha daudok. Balha tadi utruk. Ya, tinggalkan kebisingan, berisik gitu ya. Likai la tuz'izu al-munaqasyah. Jadi kalian tidak mengganggu jalannya sidang skripsi gitu. Nah, soh ini sama dengan yang satu dan tiga. Bentukannya dia murtajal. Ya, dari sananya murtajal. Wabalha ini, ya, ini dari makdul namanya. Karena dia disesuaikan ya dengan bentuk tertentu. Ya, dari masdar balha. Jadi bukan mankul tadi. Mankul tadi hanya, mohon maaf, jar majrur, zorof dengan oh salah salah salah. Balha itu masuk ke mankul juga. Yang satu lagi mandul nanti ada di bawah. Nih,
Soh ini jadi fungsinya fi'il amr. Balha juga fungsinya fi'il amr. Maka kita lihat di sini al-qawaid. Ya. Ismul fi'li huwa kalimatun taqbalu alamatahu. Isim fi'il adalah kata yang menunjukkan ya kepada apa yang ditunjuk oleh fi'il kata kerja. Tetapi dia tidak menerima tanda untuk fi'il. Jadi tandanya dia mengikuti isim, bentukannya mengikuti isim, tapi fungsinya seperti fi'il, gitu gampangnya. Nah, isim fi'il itu ya imma iyakuna bima'na fi'lil madi awil bima'na mudori ya au bima'na fi'il amr. Jadi secara fungsi isim fi'il itu bisa seperti fi'il madi, fi'il mudori, atau fi'il amr gitu ya. Tinggal lihat nanti ada bagannya. Nah, yang selanjutnya bahwa isim fi'il ya, isim fi'il ini yulzamu sigotan wahidatan lil jami' ay lil mufradi au muthanna au jama' muzakkar wa muannas. Ya. Jadi isim fi'il ini dia harus dalam satu keadaan. Ya, nggak berubah ketika untuk muzakkar, muannas, musanna, jama gitu ya, nggak berubah. Kecuali yang mankul tadi ada domirnya, ya, ada kaf al-khitab, ada kaf yang menunjukkan orang kedua. Kalau buat anta berarti alaika, buat anti alaiki, ya, buat antuma alaikuma, buat antum alaikum, untuk ya antuna alaikunna itu karena berkaitan dengan domir menyesuaikan. Tapi kalau yang lainnya tidak berubah, ya sebenarnya alaika nafsak, alaiki nafsaki dan seterusnya itu ya contohnya. Kemudian isim fi'il ini terjadi jenisnya ada tiga yang tadi saya bilang murtajal, mankul, sama makdul. Murtajal itu bentukan awalnya dari sana gitu ya. Dari sananya memang sudah seperti itu. Ya, given lah istilahnya. Ya. Kalau mankul ini dialih fungsikan. Yang tadi awalnya jar majrur menjadi fungsi fi'il amr. Ya, sama dengan zorob juga tadi. Zorob disambung dengan domir. Ya, kemudian eh, bisa juga dari masdar. Bisa juga dari, nah contohnya ada tuh, yang mankul. Jadi kalau yang isim fi'il murtajal, huwa ma wudi'at min awwalil amriha asmaul af'al. Ya, isim fi'il murtajal itu memang dari sananya sejak awal dia adalah bentukan isim fi'il seperti hayhata, amin, uf itu semuanya memang dari sananya. Kayak tadi juga soh dan seterusnya nanti. Dan yang kedua isim fi'il mankul yang dialih fungsikan. Ini bisa dari ya wahwa ma istakmalat bi ghairi ismil fi'li summa nukilat ilaihi. Itu awalnya digunakan bukan untuk isim fi'il, tetapi dialihfungsikan menjadi isim fi'il. Seperti jar majrur tuh ya, tadi alaika. Ya, alaika itu kan jar majrur. Ala sama domir ka itu ya, hitab. Berfungsi menjadi apa? Ilzam artinya. Harus, wajib. Ya. Atau zorof. Zorof itu menunjukkan tempat. Makanak tadi, usbud. Ya. Amamak, suruh ke depan. Holpak, suruh ke belakang. Kira-kira gitu. Ya. Atau bisa jadi masdar. Balahaya belihu. Balhun. Menjadi balha.
Ya, ini balha artinya dak, ai utruk, tinggalkan. Au tanbih tadi. Yang tadi hal kitab, hal kolam, ya, hal mablag. Nah, itu untuk tanbih, minta perhatian. Tetapi artinya menjadi apa? Menjadi fi'il amr gitu. Jadi yang contoh di atas belum ada, ini adalah yang terakhir, isim fi'il ma'dul. Isim fi'il ma'dul adalah isim fi'il yang disesuaikan dengan pola tertentu. Wa ma istakmalat bi ghairi ismil fi'li summa udilat ilaihi. Ya, bahwa isim fi'il ma'dul adalah isim, ya isim fi'il adalah kata yang tidak digunakan, yang digunakan tidak untuk isim fi'il awalnya, tetapi dia disesuaikan dengan pola tertentu. Ya, dia mengikuti pola atau wazannya fa'ali. Ya, min kulli fi'lin sulasiyin mutasorrif tam. Ya, jadi kalau eh, wazannya fa'ali, ini artinya fil amr. Misalkan, jalasi, ya, jalasi, artinya ijlis. Ya, ya tolabah, katabi, at-tadribat. Nah, katabi itu isim fi'il ma'dul. Ya, mengikuti pola fa'ali, berfungsi sebagai fi'il amr. Gitu ya. Kalau sini contohnya nazalil asasa fil pauki. Ay anzilhu fil pauk. Ya, disuruh turunkan ke akas atau yang sopa gitu ke atas gitu. Kira-kira gitu. Ya, jadi bisa menggunakan yang tersetan sebagai kita pelajari kemarin ya, yang sulasinya. Ya. Jadi bisa darosi, katabi, koroi. Ya, ini makdul. Nah, ini bagannya. Nanti secara makna kalian bisa cari di apa namanya di Ma'ani lah, biar kita cukup waktunya nih. Nih, yang asmaul fi'il madi ada batoni sampai hayata tuh ada tuh syatani, ya syakani, ya, ya. Kot itu ya kayak yakfi, ya kod, ya zih, bah, ya wai, uf, ya ini fi'il mudhari. Fi'il amarnya ada banyak, ilaika dan seterusnya. Amamak takodam, amamak berarti takodam. Ya, amin, istajib. Ini secara fungsional. Kalau jenis tadi tiga, murtajal, mankul, dengan makdul. Ya, kalau fungsinya tiga ini. Nah, ini ada di kitab Nahwu Wadih. Nanti secara makna bisa dicari ya di kamus biar waktunya cukup. Baik, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Baik, kalau belum ada, kita drip dulu. Nanti sebutkan jenisnya, jenis simpil apa, terus fungsinya, fil ya. Jenisnya murtajal, mankul, atau makdul. Terus secara fungsi, fi'il mudhari, madi, mudhari, atau amr. Itu ya, gitu aja. Coba, syattani. Ya, siapa yang menjawab? Silakan. Syattani. Tadi di atas udah ada.